Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Februn Graini dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Baik pemirsa, pada episode Manage Your Mind hari ini tentunya saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas, dan tema ini tentunya tidak kalah menarik daripada tema-tema kita pada episode Manage Your Mind sebelumnya. Jadi untuk tema kita pada episode Manage Your Mind petang ini, langsung saja saya sampaikan adalah temanya iman dan pengharapan ya. Jadi tema kita pada Manage Your Mind hari ini adalah iman dan pengharapan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana konsep iman dan pengharapan menurut ajaran agama Katolik. Dan untuk itu tentu saja pada malam hari ini saya juga sudah bersama dengan narasumber hebat kita pada hari ini ya. Beliau sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya di sini bersama dengan Anda tentunya untuk membahas tentang tema yaitu iman dan pengharapan. Jadi langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada episode Manajemen hari ini, ada Bapak Antoni Wibowo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Rahayu. Baik, Bapak Antoni Wibowo ini merupakan salah satu pelayan umat di Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari Malang, begitu nih Bapak G, dari Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari Malang. Beliau saat ini sebagai seorang pelayan umat, begitu ya Bapak ya. Beliau menjadi salah satu pelayan umat di Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari Malang. Baik Bapak, sesuai dengan tema yang sudah kita bahas pada episode hari ini tentang iman dan pengharapan. Nanti kita akan berbincang banyak mengenai iman dan pengharapan. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Antoni yang sudah bersedia meluangkan waktunya yang mungkin di sela-sela kesibukan Pak Antoni begitu untuk bisa berbincang bersama saya seputar iman dan pengharapan. Sebelum pembahasan kita mulai, Bapak, saya berikan waktu kepada Pak Antoni untuk bisa menyapa pemirsa Dhamma TV terlebih dahulu. Baik. Rahayu, selamat petang para pemirsa yang berbahagia. Semoga rahmat Tuhan, kesehatan, kelonggaran, serta kebahagiaan menyertai kita semua. Rahayu. Baik, sesuai yang sudah saya sampaikan Bapak, kalau sekarang kita akan membahas tentang iman dan pengharapan. Ya. Konsep iman di dalam ajaran agama Katolik, karena pada saat ini kita akan membahas dari segi perspektif agama Katolik, begitu. Menurut Bapak sendiri, Pak Antoni sendiri, atau mungkin menurut dari berbagai literatur yang sudah Bapak baca, pengertian iman sendiri itu sebenarnya merujuk kepada apa sih Pak? Terima kasih. Ini luar biasa ini. Temanya cuma satu kata, iman tapi justru satu kata ini menjadi dasar, menjadi akar dari segala keberadaan orang yang mengaku beriman Katolik. Betul. Jadi saya yakin ada pengertian-pengertian terminologis, ya toh. Tapi mungkin dalam pembicaraan kita sedikit saya akan mengambil pengertian terminologinya, tapi lebih banyak kepada lakunya iman ya. Jadi bukan iman adalah, cukup sebagai itu ya. Baik, tentunya ada suatu kesepakatan dari gereja untuk mengartikan pengertian iman secara umum ya. Saya bacakan aja. Iman menurut konsep Gereja Katolik adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kalimat yang agak perlu pemahaman ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, pengharapan, hope, gitu, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita tidak menyalami, tidak melihat, tapi ketika saya percaya penuh, itu termasuk makna dari kata iman. Bagi orang Katolik, iman adalah jawaban atas panggilan yang diterima dengan penuh percaya. Artinya panggilan kasih ilahi ini
pantas dijawab hanya dengan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu penuh percaya. Pertama menerima, kedua penuh percaya penuh ya toh. Kemudian segenap hati, ya, dengan segenap hati. Ini ada kata-kata kunci yang dengan demikian iman adalah sikap eksistensial, ya, sikap yang mendasar, ya, yang mendasari seluruh kesadaran makna dan tujuan hidup orang yang mengaku beriman Katolik, gitu. Iya. Dalam keadaan apapun dia percaya pada yang diimani, dalam keadaan apapun. Dengan bahasa yang pendek, iman itu selalu mengaminkan Tuhan dengan segala konsekuensinya. Apapun konsekuensinya, kalau saya mengaku beriman, apapun konsekuensinya ya harus saya terima. Nah, dalam kekristenan pada intinya, iman adalah jawaban atas wahyu Tuhan. Tuhan yang menyapa manusia, yang datang mewahyukan dirinya di dalam wujud orang Katolik percaya, orang Kristen percaya, yang ilahi itu mewujud di dalam sesuatu yang bisa dikenali sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, iman ini di dalam bahasa Arab bersamaan atau sejajar dengan kata aman dalam bahasa Ibrani. Akar katanya adalah mu, itu artinya kokoh atau kuat, ya. Iya. Kokoh atau kuat. Iman itu artinya kokoh atau kuat, arti harafiahnya. Iya. Jadi kalau ada orang beriman, itu tentunya harus tahu bahwa dia mempercayai sesuatu yang kuat dengan segenap hati tadi itu. Iya. Nah, ini apa? Ini sedikit makna kata, ya, etimologi dari kata iman dan sebagainya. Kita harus tahu. Maka ketika orang mengatakan saya beriman, dia tidak bisa main-main. Betul. Tidak bisa main-main. Dia harus sungguh-sungguh. Mungkin itu, ya, yang sementara kita bisa mengerti kira-kira iman itu dalam pengertian umum apa, gitu, ya. Iya. Iya. Untuk iman sendiri, Bapak. Untuk iman, ya, iman sendiri. Kan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh orang lain. Yang bisa merasakan kan batin kita, hati kita, begitu. Lantas bagaimana mengenai pandangan seperti ini menurut Bapak Antoni sendiri? Oh, iya. Iman itu bukan sesuatu yang materi, ya. Iya, material, tidak material. Bukan, ya. Betul. Iman itu suatu nilai, iya toh? Iya, nilai. Suatu nilai yang bukan materi, betul, tetapi bisa dirasakan oleh orang lain. Betul. Ya toh? Iya. Jadi iman tanpa menyebut Katolik atau agama yang lain, itu, ketika dia itu memang pribadinya itu mengungkapkan, misalnya pikirannya, ucapannya, patrapnya, sikapnya itu memang semuanya itu memuliakan kehidupan, maka orang lain bisa mengerti orang ini baik, kan, ya. Baik. Betul. Dan orang ini dalam keadaan apapun dia tetap bertahan dengan kebaikannya, ucapannya, pikirannya, hatinya, tanggapannya terhadap orang lain. Betul. Itu iman semua di sana. Jadi tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Seperti cinta itu bukan, ya. Iya, tidak material, tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, bentuk, ya. Betul. Tapi ada satu yang bisa diekspresikan, diungkapkan, ya. Betul. Dan itu bisa sampai kepada sesama, ya. Betul. Dan tujuannya iman cuma itu. Jadi walaupun kadang-kadang kita terkecoh, Mbak. Ada orang yang dianggap beriman. Pak Antoni itu loh orang beriman, soalnya
pendino nang gereja srewegep anu ya toh. Nggih. Bukan itu ya. Bukan itu. Itu bungkus semua. Perlu bungkus itu semua. Betul. Kita perlu Pak, ini bungkus semua. Tapi sebenarnya yang dibungkus ya isinya, bukan yang bungkus, isinya yang paling benar. Isinya itulah yang kita sebut tadi itu tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan ya, itu anunya. Berarti dalam hal ini orang yang taat sekalipun yang setiap hari ke gereja, ke tempat ibadah, melaksanakan ajaran-ajaran agamanya benar-benar taat begitu, belum tentu dia dikatakan sebagai orang yang beriman apabila orang lain belum merasakannya seperti itu. Atau bagaimana Bapak? Hati-hati dengan kata orang lain tadi ya. Ukurannya bukan orang lain. Ukuran seseorang itu beriman atau tidak bukan orang lain. Tapi menurut kekristenan adalah Tuhan sendiri. Oh Tuhan, ya. Tuhan sendiri ya. Orang lain tadi itu yang bisa dirasakan itu oleh orang lain aja. Tapi yang kualitas iman itu sendiri, pengakuan itu adalah dari Allah sendiri. Sehingga suatu saat Yesus pernah menegur, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, ya toh, yang akan masuk surga. Artinya orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, orang yang Anda sebut taat tadi surga tadi ya, berbuat baik menurut hukum dan sebagainya itu ya. Tetapi mereka yang melaksanakan perintah Bapa, ya, melaksanakan perintah Bapa. Nah, mungkin kita berhenti dulu sampai di sini. Oke. Perintah Bapa. Ya, perintah Bapa. Diingat-ingat ya Pak ya, perintah Bapa. Melaksanakan perintah Bapa. Jadi pemirsa juga harus mengingat-ingat melaksanakan perintah Bapa. Jadi kita harus jeda dulu pemirsa pembahasan kita mengenai keimanan dan pengharapan ya. Nanti kita akan membahas lagi mengenai perintah Bapak itu tadi yang sempat kita terjeda. Nah, bagi pemirsa, untuk itu Anda jangan kemana-mana karena masih banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas pada tema kita hari ini. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami di sini dengan tema iman dan pengharapan dan juga masih bersama dengan Bapak Antoni Wibowo. Pak Antoni, tadi kita sampai kepada perintah Bapak yang sempat terjeda itu tadi karena jeda iklan begitu. Mungkin Bapak bisa lebih lanjut menyampaikan tentang perintah Bapak yang tadi sempat terjeda. Baik. Jadi yang pertama, tadi konteksnya adalah siapa yang memberikan penilaian seseorang itu beriman atau tidak secara layak itu ya. Yang pertama-tama bukan penilaian manusia. Yang utama adalah penilaian Allah sendiri. Ya, ini penting kalimat itu ya. Yeah. Nah, banyak orang terjebak yaitu dikira kalau dinilai oleh sesama itu alim, baik, taat pada aturan hukum, ya toh, sampai detail, gitu, sampai detail, itu dikira beriman, tidak. Sehingga suatu saat Yesus menegur itu orang-orang Farisi ya, orang-orang kelompok agama yang katakanlah menuhankan aturan ya. Menuhankan aturan ya, hukum Taurat ya, hukum ya, peraturan-peraturan, sampai hal kecil-kecil ya. Jadi kalau orang tidak melakukan itu dianggap nggak layak, bahkan dianggap kafir, dianggap begitu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian itu, tidak demikian. Itu bukan orang yang teriak-teriak Tuhan yang akan masuk surga, tetapi siapa yang melakukan perintah Bapa. Nah, perintah Bapa itu apa? Ini yang paling penting kita. Perintah Allah adalah perintah kasihnya, tentang kasih. Ada dua perintah yang sejajar, sama dan utama. Yang pertama, perintah pertama bunyinya adalah kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Yang kedua yang sama dengan itu, artinya sama bobotnya, kasihilah sesamamu manusia
Nah, jadi orang beriman di sini bisa dilihat dari dua aspek ini. Kalau orang yang tadi kelihatan apa? Terlihat taat, bungkusnya saja tadi itu semuanya, ya, itu cuma menjalankan perintah yang pertama. Tapi perintah yang kedua yang merupakan ungkapan nyata tentang kasih tadi itu kepada sesama itu tidak dilaksanakan, itu ya podo ya Mbak. Yang tidak beriman ya, jomplang ya, masih kurang. Atau sebaliknya, dia mencintai sesama saja, lupa pada Tuhan, pada yang memberi kehidupan, itu juga jomplang. Jadi orang beriman itu bisa dilihat dari bagaimana laku hidupnya tadi itu. Yang pertama itu pikirannya, hatinya, ucapannya, tindakannya. Yang kedua adalah bagaimana semuanya itu dilaksanakan pada sesama. Banyak orang yang dengan topeng agama yang taat tadi itu, tapi menghujat manusia lain misalnya. Banyak, Pak. Banyak toh, iya. Menyalahkan manusia lain, bahkan mengadakan kerusakan bagi sesamanya dan sebagainya. Betul. Banyak sekali. Itu namanya di dalam agama adalah formalisme atau legalisme. Jadi orang yang menganggap baik karena saya melaksanakan semua aturan-aturan ini. Jadi dia tidak taat yang kedua, ya toh, kepada sesama. Betul. Tapi hati-hati, yang kedua juga demikian. Namanya antinomianisme. Nomos itu peraturan-peraturan, ya toh, aturan hukum. Zaman dulu itu bangsa Israel itu orang yang konon katanya dipilih untuk dijamin pasti kelak masuk surga misalnya itu. Maka orang Israel banyak yang bersikap, saya kan sudah dipilih. Sombong begitu ya Pak ya? Sombong ya, saya sudah dipilih. Jadi kalau saya melakukan hal yang salah pun, saya tetap bangsa terpilih. Ini salah ya, betul. Salah. Jadi orang beriman pun, walaupun orang Kristen, walaupun dijamin dia itu mendapat, istilahnya dapat jaminan materai. Kalau kamu taat itu melaksanakan perintah tadi akan dapat anugerah kekal, itu kebahagiaan kekal. Itu pun masih dituntut untuk laku nyata sehari-hari dalam dua hal tadi itu. Mengasihi dengan segenap ini. Nah, banyak orang yang imannya bertumbuh, pengalaman spiritualnya bertumbuh justru karena melaksanakan dua hal ini. Ada orang yang kelihatannya tadi itu taat dengan segala simbol-simbol luarnya, tapi ternyata antisosial ya. Betul. Bahkan anti terhadap sesama ya. Pepodo itu sesama ciptaan ya. Iya. Walaupun berbeda ya. Betul. Berbeda agama, berbeda kulit, berbeda ya. Bagaimana kita mencintai sesama ini? Ini yang paling penting ya. Jadi saya pikir bagaimana kita menjadi orang yang tidak terjebak di dalam kontradiksi benar salah menurut ukuranku. Karena yang berbahaya itu kan pengotor pikiran ini ya. Betul. Ketika saya memandang orang lain yang berbeda itu mengancam keberadaan saya yang keluar dalam memusuhi itu. Betul, iya. Nah, kasih tidak demikian. Kasih itu rela menerima seperti apa adanya, bukan ada apanya ya. Sama dengan suatu pertanyaan. Apa yang saya cintai? Ketika saya mengatakan saya mencintai Tuhanku, apakah berkat-berkatnya yang saya cintai? Bapak ini udah tua, udah 76 tahun, udah 51 tahun nikah. Iya tak? Iya. Dengan pertanyaan Santo Agustinus ini, apa yang saya cintai? Ketika saya menyatakan saya ganti kata Allah. Ketika aku mengatakan mencintai
kamu sebagai istriku. Misalnya semacam itu ya. Setelah puluhan tahun Bapak baru mengerti, ternyata Bu Bowo, ya, istrinya itu karena bersedia menerima saya apa adanya ketika saya dalam kondisi ya sebagai seniman yang biasa tidak punya uang dan sebagainya ya, yang tidak terkenal dan sebagainya. Tapi Bu Bowo selalu menerima ketika saya dalam kondisi lemah, Bu Bowo Nah, kasih itu seperti itu, tidak bersyarat, gitu. Betul. Ya. Tidak bersyarat. Bahkan bersedia menolong orang-orang yang justru membutuhkan pertolongan. Ya. Walaupun berbeda. Ini makna melakukan hukum kasih tadi itu ya. Contoh kecil aja. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya pernah diskusi dengan Bante, apa yang saya cintai dari Buddha ketika saya menyatakan saya Bante itu menjawab seperti apa, Pak? Oh enggak, kita biasanya bukan tukar pikiran begitu, kita saling merenung. Oh iya, berarti beliau hanya merenungkan pertanyaan dari jenengan. Oh iya. Kemudian dipikirkan apa ya? Oh enggak. Jadi kita saling merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting ya, pertanyaan-pertanyaan eksistensial di dalam pengakuan kita sebagai orang yang katanya beragama deh, atau apa sih yang saya cintai? Betul. Tidak akan bisa menjawabnya karena kita tidak memiliki syarat untuk bisa mencintai seseorang, begitu kan, Pak? Iya, betul. Jadi kalau ingin bahagia, ya belajarlah mencintai, belajar mengasihi, belajarlah menerima perbedaan. Belajar, walaupun yang berbeda itu mungkin anakmu, gitu, berbeda pilihan mungkin, gitu. Betul. Pilihannya berbeda, tapi karena anakmu, ya kamu dukung, ya toh, selama pilihan itu bertanggung jawab, kan gitu ya. Jadi tidak harus seragam, bodoh. Kalau yang sama itu belum tentu malah indah, Pak. Ya, itu memang. Jadi bagus. Komposisi itu menjadi indah ketika justru ada perbedaan, ada nada itu, lagu itu. Makanan juga akan semakin enak kalau rasanya kan komposisinya banyak. Gitu kan, Pak? Ya itu. Okay. Itu intinya kan di situ ya, mengasihi. Betul. Terima kasih, betul. Bagus itu. Melihat fenomena saat ini, Pak, banyak orang yang ngomong kalau saya ini beriman, saya ini mentaati ajaran agama saya sudah berusaha untuk bisa mentaati semua perintah-perintah apa yang diajarkan oleh agama saya. Pada prakteknya dia nol, artinya dia tidak bisa mempraktekkan apa yang sudah dia pahami sebagai sebuah teori. Artinya nantinya dia bisa dikatakan orang yang krisis iman. Nah, menyikapi hal ini, menurut Pak Antoni sendiri bagaimana tentang orang yang krisis keimanan? Iya. Menurut saya ada satu hal yang menjadikan seseorang itu menjadi tidak layak disebut layak beriman ya. Ketika dalam laku hidupnya, di dalam mengontrol kesadaran pikirannya, hatinya, perkataannya, tindakannya, itu dia tidak bisa membedakan antara need dan greed, gitu. Need dan greed. Iya, greed itu keserakahan, gitu. Murka, keserakahan, ya. Dan apa yang dibutuhkan sebetulnya, apa yang saya butuhkan. Begitu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Iya. Nanti ada tambahannya. Akan ada tambahannya lagi. Menarik, sampai di need dan greed mengenai krisis perbedaan. Krisis orang yang beriman ya. Jadi tadi saya memberikan pertanyaan kepada Pak Antoni, bagaimana Bapak menyikapi tentang fenomena saat ini yang dimana kita seperti kekurangan orang-orang yang beriman atau krisis orang yang beriman, begitu. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi tema kita yang sangat luar biasa pada episode Manage Your Mind hari ini. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Antoni Wibowo dan juga masih dengan tema iman dan pengharapan. Menarik sekali Bapak, tema kita pada hari ini mengenai iman dan pengharapan. Karena yang sudah kita bahas di awal bahwa iman ini kan tidak terlihat secara material, ya Bapak ya. Tidak ada orang yang bisa melihat dengan kasat mata keimanan seseorang. Nah, tadi yang sudah kita bahas, kita sampai kepada need dan grade mengenai krisis-krisis orang yang beriman. Mohon dilanjutkan Bapak. Iya. Jadi biasanya orang yang gagal mengartikulasikan apa pengakuannya bahwa saya beriman, saya sudah melaksanakan, tapi prakteknya adalah istilahmu tadi apa? Nol, ya toh? Tidak mempunyai makna kebaikan ya, bagi kehidupan itu, bahkan merugikan kehidupan. Orang itu justru bukan orang yang jujur dan cerdas ya. Dia memanipulasi apa itu bungkus ya. Keimanannya mungkin. Iya. Dia tidak cerdas karena dia tidak bisa tahu bedanya apa sih yang dibutuhkan supaya saya bertumbuh dalam iman yang benar dan apa yang tidak saya butuhkan. Salah satunya adalah yang namanya keserakahan. Ada loh orang yang disebut serakah rohani itu. Jadi berlagak sok paling suci, berlagak yang paling itu namanya serakah rohani. Banyak Pak yang seperti itu. Itu ya greed ya. Iya, greed, serakah. Greed ya. Betul. Greed, jadi serakah. Biasanya orang-orang semacam ini Alkitab menyebutnya adalah orang-orang yang khawatir ya. Khawatir, takut. Khawatir gak dianggap, khawatir gak hebat, khawatir gak makanya dia terus overacting. Iya, overacting. Overacting. Dikira itu wajah dari nilai keimanan itu. Sama sekali bukan. Iya, sama sekali bukan. Kalau gitu yang dibutuhkan oleh orang yang belajar melakukan hidupnya dalam tuntunan iman bagaimana? Ya jangan terkontaminasi dengan apapun yang namanya keserakahan. Termasuk misalnya berdoa saja. Ada orang yang dikira dengan panjangnya doa. Dengan kata-kata yang hebat, dikira bisa menggedor pintu surga ya. Untuk memangsa Allah, menuruti karpe ya. Iya. Banyak sekali orang-orang yang lupa. Doanya kadang-kadang seperti sepanjang daftar bahan belanjaan ya. Dia serakah sekali. Banyak maunya ya Pak ya. Banyak maunya dan semuanya itu ingin egois ya, semuanya itu aku. Itu yang mengotori pikiran dan itu yang menghalangi laku. Karena mengotori, maka dalam ajaran kekristenan disebut kegelapan. Jadi orang yang jatuh pada kegagalan mencapai nilai yang layak tadi itu adalah mesti kebodohan, kegelapan, ya toh, keserakahan. Anak turunnya adalah menjadi jiwa yang penakut, khawatir, ya toh, egois dan sebagainya. Pasti demikian. Tanda-tanda ini semua tanda-tanda yang berlawanan dengan syarat kasih tadi itu. Kasih itu bisa menerima. Bukan berarti doa tidak boleh panjang, bukan ya. Iya, betul Pak. Iya. Wong Gusti Allah itu katanya maha tahu, maha mendengar. Sebelum kita bicara itu loh. Sudah tahu apa sih mbok butuhno. Nah, persoalannya adalah need, di sini kebutuhan. Ini sering dimaknai salah. Kebutuhan adalah selalu kebutuhan sesaat. Kalau begitu dia ini orang yang tidak mempercayai bahwa yang Tuhan akan berikan adalah yang terbaik bagi hidupmu sesuai dengan situasimu.
Orang yang mengaku beriman, jangan kaget ya. Orang yang mengaku beriman itu sama sekali tidak lepas dari kesibukan dan persoalan hidup. Seperti orang-orang yang lain. Tetapi orang yang beriman itu dikuatkan ketika dia menghadapi persoalan. Orang beriman ini bedanya dengan karena dia tidak dicekam oleh kebodohan, kegelapan, keserakahan tadi. Dia tahu yang terbaik adalah saya bisa melewati sehari. Setiap orang yang punya persoalan, tapi nyatanya kita detik ini bisa bertemu. Betul. Ya, jadi pada akhirnya ya orang beriman itu pada akhirnya orang yang cuma tahu satu kata itu, matur nuwun Gusti. Jadi orang beriman pada akhirnya matur nuwun, sudah diberi kesempatan untuk memuliakanmu gitu, dan mengasihi sesama, matur nuwun, apapun itu. Iya. Ya ini anunya. Syukur. Apa itu garis-garis bawahnya? Garis bawahnya. Gitu. Iya. Kemudian bagi orang-orang yang saat ini tengah berusaha untuk bagaimana caranya supaya aku bisa membangun keimananku. Mungkin dengan hal ini kan para pemirsa Dharma TV jadi berpikir, lantas dengan hal ini bagaimana cara saya supaya saya bisa membangun keimanan saya? Baik, itu pertanyaan yang bagus banget ini. Iya. Bagaimana kita membangun gitu? Begini, bagi orang Katolik, bagi kekristenan, kitab suci adalah sumber dan dasar dari iman. Ini berisi tentang sabda-sabda suci, ajaran-ajaran suci. Demi disebut suci karena ini semuanya untuk memuliakan hidup atau kehidupan atau sumber hidup gitu, dan pada akhirnya bermakna bagi hidup ya. Kitab suci adalah sumber dari dasar iman kekristenan. Dengan membaca kitab suci, orang akan lebih mengenal siapa sih Sang Firman itu, atau yang disebut Allah yang mewujud menjadi Yesus itu, Sang Sabda itu loh, Sang Firman itu. Karena yang memuat satu-satunya kitab, yang memuat itu kitab suci, yang mempunyai otoritas. Betul. Ya, dah. Makanya ketika kita mengenal kitab suci, kita mulai diperkenalkan dengan informasi-informasi, ajaran-ajaran, hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran suci yang disampaikan oleh Sang Sabda sendiri. Namanya Wahyu ya. Wahyu yang disampaikan itu suci. Jadi dengan rajin membaca kitab suci, banyak kesaksian ya, banyak orang yang memperoleh penguatan imannya bertumbuh ya. Tadinya gak ngerti, tiba-tiba sesuai ngerti. Misalnya kayak gini ya, apakah kitab suci itu, apakah iman itu yang berdasarkan kitab suci itu merupakan faktum historis, fakta sejarah misalnya. Ingat, manusia diberi satu free will, kehendak bebas. Ya toh? Boleh menolak, boleh tidak, karena gitu ya. Iya. Tapi manusia juga mendapatkan berkat yang namanya akal budi, betul, hati nurani, kan itu ya toh? Iya. Dan macam-macam berkat untuk sangune urip. Maka manusia bisa berpikir dengan bebas, karena beriman itu harus bebas. Beriman itu harus bebas, jangan karena paksaan ya, jangan karena ketakutan ya, bebas, merdeka. Nah, misalnya kayak gini, apakah ada fakta dalam Alkitab ini? Semuanya ada, merupakan faktum historis, ada fakta sejarah. Di Alkitab ini, kehidupan Yesus, kapan Yesus itu lahir, disebutkan, ya, kapan? Waktu Herodes menjadi raja. Itu nanti arkeologi dan historis akan membuktikan itu ya toh. Ketika ini menjadi wali negeri dan sebagainya itu bisa dilacak. Kemudian apakah betul Kristus betul-betul bangkit misalnya dari kematian seperti yang dianukan? Iya.
betul-betul bangkit. Karena banyak disaksikan oleh awam umat itu, Yesus bangkit. Iya toh? Dicatat di kitab suci. Dan Yesus yang bangkit ini kemudian mendatangi para murid-muridnya. Berarti betul-betul bangkit dan dinyatakan punya makanan kamu punya. Yesus makan. Jadi bukan berbentuk hantu. Iya. Dia berbentuk hidup. Nah, sampai di sinilah tentang salah satu faktum historis, fakta sejarah yang bisa kita runut dengan akal budi tadi itu ya. Jadi nanti kita teruskan sedikit. Anunya. Gitu. Baik. Kita jeda dulu ya Pak ya. Antoni, kita jeda dulu tentang bagaimana cara kita membangun keimanan ya. Jadi bagaimana caranya kita nanti bisa membangun keimanan dalam hati kita supaya nanti iman ini benar-benar teguh, benar-benar kita bentuk di dalam batin kita masing-masing. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai iman dan pengharapan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Antoni Wibowo dan juga masih dengan tema iman dan pengharapan. Tadi Pak Antoni sedikit terjeda pada saat beliau menyampaikan tentang bagaimana cara membangun keimanan. Jadi kita akan melanjutkan lagi penjelasan Pak Antoni mengenai bagaimana cara membangun keimanan manusia. Oke. Jadi yang pertama, sumber dan dasar pengetahuan iman kita adalah kitab suci. Betul. Ya. Yang kedua, iman itu jangan berhenti menjadi pengetahuan, tapi menjadi kesadaran untuk diamalkan, ya, mengamalkan perintah Bapa, ya, yaitu kasih tadi itu. Maka orang yang merasa melakukan laku iman dalam hidupnya yang tidak lepas dari persoalan, dia selalu mempunyai pengharapan. Baik pengharapan itu ketika dia hidup di dunia maupun pengharapan eskatologis namanya. Pengharapan kelak ya, di akhir hidup, di akhir zaman ini, eskata ini. Ya. Jadi yaitu kehidupan kekal, kembali kepada asalnya, gitu. Kembali pada asalnya, gak nyeleweng deh, di kono ya. Nah, gak nyeleweng di kono ya, gitu ya. Kembali ke asalnya, yang kasih, yang tidak salah, yang dan sebagainya itu. Nah, kemudian orang menjadi dikuatkan, laku agamanya dikuatkan, laku sosialnya dikuatkan, laku mendapatkan sukacita karena berhubungan baik dengan sesama, itu menjadi rasa sosialnya, rasa kemanusiaannya menjadi meningkat dan sebagainya, istilahnya dikuatkan lah, bertumbuh lah. Tapi ketika seluruh pengetahuan itu cuma sebagai pengetahuan, tidak diamalkan, disinilah Alkitab atau tepatnya Yakobus mengingatkan itu. Ada 3 pilar dalam kekristenan, ya, yang harus dianut. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan itu baik kalau seseorang mempunyai pengetahuan itu, tetapi akan menjadi hampa kosong kalau tidak diamalkan dalam kasih. Maka yang paling utama bukan ngelumpukno pengetahuan sebanyak-banyaknya, iman dan sebagainya, tetapi melaksanakan kasih. Hanya kasihlah yang menjadi ungkapan siapa Anda. Kasih ini, ingat loh, kasih ini bukan hanya khas Kristiani loh. Semuanya ya. Iya. Maka orang tidak akan bertanya gitu loh. Gus Dur pernah ngomong gitu loh. Ketika kamu melakukan semua kebaikan itu, orang tidak akan bertanya kamu agamamu apa. Iya. Ya, jadi yang paling penting itu melakukan kasih, melaksanakan kasih. Ini yang paling utama dan moga ini menjadi
ujung dari percakapan kita ini, sekali lagi iman itu bersumber dari kitab suci yang harus kita geluti, kita akrabi, kita praktekkan dalam hidup, maka iman akan mendatangkan yang namanya berkat kekuatan. Bukan pembebasan dari persoalan, tetapi kita akan diteguhkan ketika menghadapi persoalan. Betul. Semoga menjadi berkat. Ya, amin. Bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh dengan baik di dalam diri seseorang? Bagaimana caranya agar iman dan pengharapan ini bisa berjalan beriringan, seimbang, balance dalam kehidupan? Tadi ada kata iman dan pengharapan. Iya. Pengharapan itu kan sesuatu yang sebetulnya pengharapan itu sendiri sesuatu yang belum pasti ya. Iya. Secara umum begitu. Tetapi bagi orang beriman, pengharapan itu sudah diberikan, namanya anugerah. Anugerah. Ya, jaminan namanya. Iya. Ya, garansi namanya, garansi. Jadi kalau orang sudah beriman pada Kristus, misalnya orang Katolik itu, orang Kristen, Iya. sudah dibaptis, menyerahkan dirinya sebagainya, dan melaksanakan semua perintah-perintah itu, maka sebenarnya dia sudah ada tiket ya, jaminan untuk menerima anugerah pengharapannya itu tidak sia-sia. Sekali lagi pengharapan di sini bukan berhenti pada pengharapan kayak doa tadi itu ya. Iya. Bukan betul. itu ya. Iya, Pak. Tapi hidupmu dijamin akan kembali kepada asalmu. Asalmu adalah Allah penciptamu, dan kamu diciptakan segambar dengan Allah menurut citra kitab Kejadian. Berarti kalau ada orang yang hidupnya baik, sebenarnya dia akan kembali kepada ini asal muasalnya ya. Jadi kalau di Jawa itu menyebutnya sangkan paran ya. Sangkan paran. Dari mana saya berasal, disitulah saya kembali. Karena saya berasal dari yang baik, yang kudus, yang suci. Saya berusaha untuk dapat bimbingan. Karena sendirian saya tidak mampu. Yeah. Saya butuh bimbingan. Yang disebut firman, diwujudkan dalam peraturan agama dan sebagainya itu. Perintah-perintah supaya saya bisa kembali ke sana. Jadi di sini suatu saat mungkin kita bisa ngobrol tentang konsep, lagi-lagi konsep ini ya. Tentang Allah, tentang misalnya. Semoga nanti ada kesempatan ada kesempatan di Manage Your Mind untuk membahas tentang konsep-konsep seperti ini ya Pak ya. Iya. Karena memang kan bagi beberapa orang kan konsep-konsep seperti ini kan awam begitu ya. Jadi bagi para orang-orang yang mungkin hanya sebatas mengetahui ajaran agama, saya rasa memang perlu untuk belajar dasar-dasarnya. Ini kan iman kan sebenarnya dasar ya Pak ya? Dasar. Iman itu dasar. Pondasinya. Jadi eksistensial sekali. Iya. Dasar dari makna dan tujuan dari setiap keberadaan, apalagi keberadaan manusia. Betul. Kalau ada hidup, ada kehidupan, atau ada kenyataan, ada realitas yang tidak mengerti makna dan tujuan keberadaannya, dia cuma sebuah eksistensi, koyo mejo, koyo batu dan sebagainya. Enggak, manusia bukan itu. Manusia mempunyai kesadaran yang kita sebutkan tadi itu, free will, akal budi, itu menjadi sumber daya guna untuk menyadari makna hidupnya itu apa. Baru bermakna itu. Makanya nanti kalau suatu saat ada orang yang ketika meditasi, merenung itu adalah sebetulnya membaca introspeksi gitu. Membaca sing salah, sing nggak bener dan sebagainya. Menghilangkan pengontor-pengontor pikiran. Mengenali kelemahan-kelemahan. Ya. Akhirnya kita minta peneguhan. Disinilah kita ketemu dengan doa dan sebagainya ya. Betul. Oke. Betul. Pertanyaan saya yang terakhir Bapak. Bagaimana peran iman dalam proses terbentuknya atau terwujudnya pengharapan dalam kehidupan seseorang? Bagaimana? Bagaimana peran iman dalam proses terwujudnya suatu pengharapan dalam diri seseorang? Oh iya.
pengharapan yang dimaksud oleh orang yang beragama itu bukan pengharapan jawaban atas persoalan harian ya saat ini, tapi persoalan yang mendasar, yaitu tentang hidup itu sendiri, bukan tentang problematika dagangan rugi apa itu apa itu ya. Iya. Bukan itu. Pengharapannya selalu pengharapan yang menyangkut eksistensi hidup. Hidupku itu berasal dari yang saya yakini, saya imani sebagai yang kudus, yang maha ini, yang disebut Tuhan, Allah, dan sebagainya ya. Saya harus mengatur hidup saya ke sana. Nah, untuk mempercayai yang tidak terlihat ini, ya toh, iman, saya ulangi lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya, ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun saya belum mengalami surga itu ya apa? Iya, betul. Iya, toh? Iya. Tapi saya percaya apa bahasa filsafatnya disebut never ending goal ya, suatu tujuan yang menjadi akhir. Kesempurnaannya itu nanti, ya. Iya, betul. Ya, tapi sudah disiapkan, already but not yet ya. Sudah dijamin, tapi sedang berlangsung terus ya, nunggu penyempurnaannya nanti. Iya. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua. Ini menurut kekristenan. Gitu. Luar biasa sekali Pak Antoni Wibowo, pembahasan kita mengenai iman dan pengharapan. Jadi iman ini menjadi dasar kehidupan bagi semua orang. Dan yang perlu diingat oleh pemirsa Dhamma TV bahwa iman itu tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat secara kasat mata, secara material itu tidak bisa ya Bapak ya. Nah, baik Bapak, luar biasa pembahasan kita hari ini tentang iman dan pengharapan. Dan yang paling penting, yang utama adalah mengamalkannya dalam kasih. Betul, mengamalkannya dalam kasih. Jangan lupa pemirsa, mengamalkan dalam kasih sebagai salah satu bentuk perwujudan keimanan. Iya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit saya menemani Anda. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Antoni Wibowo yang sudah bersedia menemani saya di sini berbincang seputar iman dan pengharapan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa berguna untuk saya dan juga untuk pemirsa Dhamma TV yang saat ini sedang menyaksikan kita bersama di sini. Tuhan memberkati. Amin. Baik pemirsa, menarik pembahasan kita pada hari ini mengenai iman dan pengharapan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni dapat pemirsa pahami, pemirsa praktekkan dalam kehidupan kita semua sehari-hari. Nah, baik pemirsa, kini tiba waktunya saya bersama dengan narasumber Pak Antoni Wibowo dan juga segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam.